Bos Chilsung mendatangi Ibu Yihon secara diam-diam. Dia juga mengira bahwa Ibu Yihon sengaja merahasiakan anak Dukpal dari semua orang. Tentu saja itu membuat Ibu Yihon bingung dan juga kaget dengan apa yang dikatakan Bos Chilsung. Bos Chilsung kemudian berpesan kepada Ibu Yihon untuk melindunginya. Bos Chilsung kemudian pergi meninggalkan mereka. Sebenarnya Bos Chilsung juga masih bingung bagaimanakah Dukpal bisa mengencani wanita tersebut. Kembali ke persidangan Yihon di mana Jaemin datang untuk menolong Yihon. Dia mengambil tas milik Byung-chul dan juga menyuruh Yihon untuk mengambil tabletnya. Ternyata di dalam tablet tersebut terdapat banyak bukti video pembulian yang dilakukan terhadap Yihon. Sekyung juga terlihat lebih berani dengan memukul Dukjun. Melihat hal itu, ayah Sekyung langsung menyeretnya keluar, tetapi polisi akhirnya datang. Mereka pun akhirnya melihat semua bukti video yang dilakukan oleh Jaemin dan juga teman-temannya terhadap Yihon. Jaemin juga mengakui bahwa dia adalah salah satu pelaku yang membuli Yihon. Jaemin merasa bersalah dan hanya dialah yang bisa mengungkap kasus pembulian tersebut karena Yihon sebenarnya adalah korban. Jaemin akhirnya mempertanggungjawabkan semua perbuatannya dan mereka pun akhirnya ditangkap. Lee Mi-kyung membohongi mereka dan saat Byung-chul berencana membalas Yihon, Jaemin mendengarnya dan juga memperingatkan mereka. Yihon melihat Jaemin dari kejauhan dan akhirnya dia pun pergi. Tiba-tiba Roh Yihon muncul di depan Jaemin. Saat melihatnya, Jaemin merasa sedih dan juga menyesal. Sekyung terlihat marah kepada ayahnya dan dia pun meminta ayahnya untuk meminta maaf kepada Yihon. Namun ayahnya masih bersikeras menyalahkan Yihon. Dia juga mengancam akan mengusir Sekyung. Mendengar hal itu, Sekyung tidak takut dan dia pun berencana untuk hidup mandiri. Yihon kemudian pergi ke rumah sakit dan saat tiba dia melihat Bos Chilsung datang. Yihon kemudian berlari dan memberikan salam. Bos Chilsung akhirnya menyuruh Yihon untuk duduk di sebelahnya. Dia mengatakan masih mencari apa kemiripan Yihon dengan Dukpal. Namun ternyata Bos Chilsung sudah mengetahui bahwa Yihon adalah Dukpal. Kemudian saat dia hendak pergi, Bos Chilsung memeluknya dan mengatakan bahwa Dukpal masih yang terbaik. Mendengar hal itu, Yihon pun terlihat sedih dan juga menangis. Saat Bos Chilsung keluar, dia merasa kehilangan Dukpal untuk kedua kalinya. Nah, saat pergi, dia menyuruh Dongsu dan juga Jongchul untuk tetap di sisi Dukpal. Kemudian pengobatan untuk Ibu Yihon akhirnya berhasil. Dia menjadi orang yang lebih baik. Saat Yihon datang, akhirnya dokter pun mengatakan bahwa Ibu Yihon sudah boleh pulang karena kondisinya yang semakin baik. Mereka terlihat sangat senang. Ibu Yihon kemudian bertanya kepadanya kenapa penampilan Yihon berubah. Dia mengira bahwa Yihon sedang jatuh cinta. Yihon meminta ibunya untuk lepas dari bayang-bayang ayahnya dan mencoba untuk hidup mandiri. Tiba-tiba Yihon melihat sebuah taksi yang mengiklankan perusahaan ayahnya sedang mengadakan expo. Akhirnya Yihon pun akan pergi menggunakan taksi tersebut dan menuju ke bandara. Karena ternyata ayah Yihon atau pemimpin baik akan menuju ke Berlin. Dia juga menelpon Dongsu dan juga Jongchul untuk meminta bantuannya. Saat Sekyung masuk ke dalam kelas, Yeji bertanya bagaimanakah kondisi Yihon, karena Minji juga mengkhawatirkannya. Sekyung mengatakan bahwa Yihon diselidiki kejaksaan karena Byung-chul melaporkannya. Namun Jaemin membantunya dan akhirnya Yihon dibebaskan. Sekyung bertanya apakah teman-temannya pernah mendengar tentang kepribadian ganda. Seperti seseorang yang tiba-tiba bersikap seperti orang dewasa. Yeji mengatakan ada kasus seseorang dirasuki oleh roh lain. Ternyata pemimpin baik benar-benar ada di airport bersama Lee Mi-kyung. Tiba-tiba Lee Mi-kyung mendapat telepon bahwa semua rencananya gagal. Di saat bersamaan, Yihon akhirnya bertemu dengan ayahnya. Dia pun memperingatkan Lee Mi-kyung. Setelah melihat Yihon, Lee Mi-kyung buru-buru berlari dan juga kabur. Awalnya pemimpin baik tidak mengenali Yihon sebagai anaknya, tetapi Yihon kemudian memperingatkan dia.
Saat Lee Mi-kyung akan kabur, Yi-hon menghalanginya dan membawanya untuk bertemu dengan pemimpin Bai. Mereka bertiga akhirnya berkumpul di sebuah resto. Pemimpin Bai mengatakan bahwa penampilan Yi-hon berubah. Tanpa basa-basi, Yi-hon pun akhirnya mengungkap semua kejahatan Lee Mi-kyung, mulai dari membuat ibunya kecanduan hingga menculiknya. Mendengar hal itu, Lee Mi-kyung akhirnya menyangkal tuduhan Yi-hon dan meminta pemimpin Bai untuk mempercayainya. Mengetahui fakta itu, pemimpin Bai sangat marah kepada Lee Mi-kyung. Tiba-tiba Lee Mi-kyung berlutut di depan pemimpin Bai, tetapi Yi-hon menyuruhnya untuk berlutut di depan dia. Saat Lee Mi-kyung berlutut, Yi-hon mengambil segelas air. Dan akhirnya dia pun menyiramkan air tersebut ke kepala Lee Mi-kyung. Itu sebagai balasan dari semua kejahatannya. Melihat Yi-hon yang berani, pemimpin Bai berencana mengakui Yi-hon sebagai anaknya dan juga mendaftarkannya. Tetapi Yi-hon menolaknya. Nah, saat keluar, Yi-hon akhirnya berterima kasih kepada Dong-soo dan juga Jong-chul. Tiba-tiba Dong-soo mulai teringat dan juga menyadari bahwa Yi-hon adalah Dukpal. Ibu Yi-hon kini menjadi semakin sehat. Dia juga berencana untuk kembali berakting. Yi-hon memintanya untuk selalu menjaga kesehatan dia. Roh Yi-hon datang menemui Dukpal. Selain itu, ternyata mereka masih mempunyai sisa waktu sepekan sebelum berpisah. Dukpal juga mengatakan kepada Yi-hon bahwa dia sudah membereskan semuanya. Tiba-tiba Dong-soo menelpon. Melihat hal itu, Yi-hon meminta Dukpal untuk memberitahu semuanya. Tetapi Dukpal menolaknya. Saat masuk sekolah, Yi-hon disambut Min-ji dan juga teman-temannya. Yeon-ji mengatakan bahwa Min-ji masih kesal karena Yi-hon menyebut wajah Min-ji besar. Namun Yi-hon buru-buru menyangkalnya dan mengatakan bahwa Min-ji adalah tipe idealnya. Saat Se-kyung masuk ke dalam kelas, dia melihat Yi-hon. Kemudian dia meminta Yi-hon untuk keluar karena Se-kyung akan bertanya sesuatu. Se-kyung melihat ke kanan kiri dan juga meminta Yi-hon untuk menjawab dengan jujur. Apakah Yi-hon sedang dirasuki oleh roh lain? Mendengar hal itu, Yi-hon sangat panik kemudian kabur meninggalkan Se-kyung. Jong-hon melihat pengumuman bahwa Jaemin dan teman-temannya dikeluarkan. Yi-hon pun mendekatinya, namun Jong-hon pergi dan dia sebenarnya ingin meminta maaf kepada Yi-hon. Kemudian Yi-hon meminta Jong-hon untuk menghapus nomor telepon ayah Se-kyung dan meminta maaf kepada Se-kyung. Saat Yi-hon pergi, Jong-hon ingin berteman dengannya, tetapi Yi-hon menolaknya. Kemudian Yi-hon menepati janjinya untuk pergi bersama Sol-hee. Mereka memesan makanan untuk paket couple. Kemudian Sol-hee menyatakan perasaannya bahwa dia menyukai Yi-hon. Tetapi Yi-hon perlu waktu 2 hari untuk menjawab dia. Karena ternyata Dukpal harus bertanya kepada Yi-hon apa yang harus dia katakan. Alih-alih memikirkan hal tersebut, Yi-hon meminta Dukpal untuk memberitahu Se-kyung dan menghabiskan waktu lebih banyak dengan dia. Kini Se-kyung sudah bekerja paruh waktu untuk hidup mandiri. Namun ayahnya masih tidak suka dengan Yi-hon. Melihat ayahnya yang hendak marah, Se-kyung kemudian pergi meninggalkannya. Nah, saat Se-kyung sedang bekerja paruh waktu, ternyata Jong-hon menemuinya. Dia meminta maaf atas semua yang sudah dia lakukan. Namun Se-kyung masih belum bisa memaafkannya. Jong-hon juga bertanya apakah Yi-hon akan pindah sekolah. Mendengar hal itu, Se-kyung buru-buru pergi untuk menemui Yi-hon. Ternyata dia kesal karena Yi-hon tidak memberitahu dia. Namun Yi-hon atau Dukpal mengatakan bahwa dia akan memberitahu siapakah dia sebenarnya. Akhirnya mereka berdua pergi ke rumah duka tempat Dukpal disemayamkan. Yi-hon akhirnya memberitahu bahwa dia sebenarnya adalah Dukpal yang masuk ke tubuh Yi-hon. Selain itu, dia juga mengatakan bahwa sebenarnya dia sudah meninggal. Tiba-tiba roh Yi-hon muncul. Dukpal meminta Se-kyung untuk melihat ke arah belakang. Se-kyung perlahan mendekati Yi-hon. Keduanya saling menatap dan Se-kyung tidak bisa menahan kesedihannya. Akhirnya Yi-hon memeluk Se-kyung dan mereka berdua pun menangis bersama.
Kemudian Dukpal keluar dari rumah duka dan melihat Dongsu. Tentu saja Dongsu kini sudah menyadari bahwa Yihon adalah Dukpal. Mereka bertiga akhirnya pergi untuk minum bersama. Dongsu tidak bisa menahan kesedihannya. Yihon dan juga Sekyung akhirnya menceritakan penyesalan mereka. Ternyata saat itu Yihon menemui Sekyung untuk meminta bantuan dia. Namun saat itu Sekyung tidak ingin terlibat dan dia menolak permintaan Yihon. Saat itu Yihon memohon kepada Sekyung karena ayah Sekyung adalah seorang jaksa, berharap dia bisa membantunya. Namun sebenarnya Sekyung ingin Yihon bisa melawan mereka. Namun akhirnya Yihon mengatakan bahwa semua ini bukan salah Sekyung. Mereka pun saling memaafkan dan akhirnya Yihon mengajak Sekyung untuk berteman. Di sisi lain, Dongsu terlihat sangat menyesal karena baru menyadari bahwa Yihon adalah Dukpal. Namun, Yihon mengatakan berterima kasih karena Dongsu sudah setia kepadanya. Akhirnya mereka pun minum bersama. Setelah mengetahui semua kebenaran tentang Yihon dan juga Dukpal, Sekyung terlihat sedih karena akhirnya dia harus berpisah dengan sosok Dukpal. Karena Dukpal lah yang merubah dirinya menjadi orang yang lebih kuat. Nah, tiba waktunya Yihon dan juga Dukpal harus berpisah. Salah satu dari mereka harus pergi ke tempatnya. Namun ternyata Yihon memutuskan untuk pergi dan meminta Dukpal untuk tetap di tubuhnya. Yihon sudah lelah dengan semua yang terjadi di dunia. Akhirnya dia pun pergi dan Dukpal berada di tubuh Yihon selamanya. Sekyung sudah masuk universitas dan ternyata dia satu kampus dengan Yihon. Mereka berdua akhirnya menjadi sahabat sejati walaupun sebenarnya usia mereka berbeda jauh. Oke deh, inilah ending dari drama High School Return of a Gangster.